warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Reels Moto, best price and best quality. Oke guys, kita sekarang lagi ada di daerah Kembangan. Saya akan ketemu brother saya luar biasa, ini pengusaha sukses. Beliau juga adalah pengusaha garment. Jadi dia produksi kaos. Tapi di balik itu kita nanti akan ngobrol santai dan kita akan review motornya. Pengen tahu kelanjutannya gimana? Terus di Reels Moto. Motor adalah salah satu otomotif yang banyak diminati di dunia, terutama yang memiliki cc besar 250 sampai 1000 cc. Dan di sini kita akan mengutip seputar inspirasi dan otomotif motor. Inilah dia Behind the Bike Reels Moto. Oke guys, kita langsung aja datang ke tempat gudangnya beliau nih, Bro Alvin. Ya, assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Waduh, ini dia nih pengusaha luar biasa nih, Bro Alvin. Itu teman-teman Reels Moto, ini dia nih brother saya, Bro Alvin. Ya, pengusaha garmen ya bro. Siap. Wah luar biasa. Tapi sebelum itu kita ngarang sana, ada banyak motornya. Tapi brother, by the way, sehat ya. Terima kasih loh waktunya untuk Reels Moto, suatu kehormatan bisa diajak diundang ke tempatnya Bro Alvin. Siap. Akarsa ya bro? Karsa Garment Printing. Garment Printing. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan ngebahas itu semua. Tapi sebelum itu gua harus lihat ini nih. Ini ada dua motor nih teman-teman Reels Moto. Di sini ada motorsport yaitu Kawasaki Z1000 Sugomi tahun 2015 ya bro ya? 2015. 2015 dan sebelahnya ada Road Glide Harley. Tahun berapa nih bro? 2013. Nah 2013. Kita akan review yang pertama ini dulu nih. Siap. Ini ada historinya nih motor ini bro. Ada historinya. Apa historinya bro? Titik balik dulu gue punya cita-cita gue jual motor Ya. 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu. dengan tujuan someday gue pasti beli 1000 cc. Dulu gue jual Berarti 2,5. dari mimpi ya? Dari mimpi. Dari mimpi. Gue jual 2,5. Sekarang nggak 5 tahun ya, 6 tahun ya. 6 tahun. Kurang lebih hampir 6 tahun dengan tujuan someday gue beli 1000 cc. Akhirnya kebeli. Tahun berapa nih kebeli nih brother? 2020. 2020. Memang kalau ini motor Sugomi ini buat kalian yang suka gaspol, adrenalin luar biasa. Berarti bro suka kebut juga nih kayaknya di Suka jalan. ngebut. Suka ngebut adrenalin ya. Waduh. Boleh didengar-dengar nggak suaranya brother? Boleh dong. Ini knalpotnya pakai custom carbon SC Project. Iya. Wah, titanium lagi. Langsung aja brother izin. Wah. Luar biasa ya. Ini udah ABS juga. Memang kalau Sugomi itu kalau misalnya buat sport itu luar biasa banget. Tapi sering dipakai kan motornya? Awal-awal gue pakai. Tahu dipakai sekarang udah mulai berasa pinggangnya. Keren banget ya. Waduh, jadi buat kalian suka adrenalin di motor ini memang oke sih Kawasaki Sugomi. Tapi memang powernya hati-hati banget ya. Keren banget ya. Terus ngimbangin. Harus ngimbangin. Nah ini sebelahnya ada Road Glide. Ini tuh keren banget nih motor. Kenapa bro? Apakah pinggang sudah mulai berasa jadi pindah ke sini? Karena teman-teman sekarang banyaknya pakai Harley, Iya. ya ini ngikut Harley capek, Nah, pegel. siap. Nanti kita coba pakai Harley Upgrade juga lah ya. Iya. Oke. Nah, cuma gue mau tanya selalu nih, gue tanya sama setiap gue review. Motor ini kan variannya banyak, Bro Alvin. Siap. Kenapa Harley Davidson? Katanya anak motor, Iya. lu bukan anak motor kalau belum punya Harley. Oh gitu. Katanya begitu. Jadi kalian belum anak motor kalau belum Harley Davidson. Kenapa? Tapi Bro Alvin ketika lu punya Harley, berasanya worth it gak? Worth it. Kenapa?
pertama gue coba, tadinya kan gue mau beli Road King, terus kalau enggak Dyna, akhirnya gue beli RG. Pas gue coba, wah kayaknya tipe gue banget. Iya, gaya. Ini udah stack tuh. Tapi pegel gak sih motor ini? Enggak. Wah, boleh nyalain brother? Pak, air bersih gak? Aman ya. Ini Road Glide tahun berapa brother tadi? 2013. 2013 guys. Gua beli masih 5.000. Udah lu pakai puter-puter. Gua pakai 2 kali ledak Sumatera ini. Wah, keren banget. Berarti the real bikers, bukan hanya dipajang aja ya bro ya. Jangan, tapi yang tenang itu. Keren. Luar biasa. Di touring motor 2 ini, yang paling jauh lu pakai yang mana? Ini kemarin ke Pagar Alam. Pagar Alam ya. Bengkulu sana lagi. Oke. Wah, luar biasa nih. Berarti the real bikers mainnya udah jauh guys. Biasanya suka San Mori doang, ini udah keluar kota. Rencana ke depan mau touring kemana nih brother? Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akhir bulan Maret Ya. mau ke Bali. Mau ke Bali. Wah, Keren banget. Biasanya seminggu ya. 24 sampai 27. 24, 27. 27 sampai Oh Bali tahun ini. iya, karena dia komunitasnya ini Brother of Bikers Push Limit. Iya nggak brother? Push Ya? Limit. Berarti yang harusnya seminggu jadi 4 hari nih emang kalau Bobby beda emang. Luar biasa. Jadi buat teman-teman Rismoto ada yang boleh bergabung kan yang Bobby nih brother? Boleh dong. Boleh. Caranya gimana? Brother, nih founder juga nih kebetulan nih. Main dulu, nongkrong dulu, touring dulu, kita Siap. bareng-bareng kita lihat enak, baru kita invite ke Bobby. Oh, ada Instagramnya nggak? Ada dong. Ada Instagramnya nanti di bawah ini ya brother ya. Siap. Kalau ini jadi bisa DM nanti langsung sama adminnya Brother of Bikers. Bobby berarti ya? Bobby. Founder dia nih langsung guys. Luar Siap. biasa. Nah, cuma gini Bro Alvin, ini kan selalu ya seperti Bro Alvin bilang juga dari Kawasaki Z1000. Bro Alvin 6 tahun baru lo bisa beli ini. Berarti kan lo nabung luar biasa lama tuh. Prosesnya segala macam, dan kita selalu teman-teman Rismoto bilang kalau misalnya motor ini kan harganya nggak murah brother. Pasti yang insya Allah berlebih. Siap. Nah cuman kita pengen tahu nih, bagaimana sih proses lo akhirnya lo bisa beli motor ini dari Sugoi, akhirnya Harley Road Glide ya. Road Glide. Ini kan suatu apresiasi ya brother ya. Ya. Mungkin bisa gak sih di-sharing prosesnya dan apa yang lo kerjakan sehingga lo bisa beli motor mahal ini? Boleh dong. Boleh ya? Boleh Nah, dong. jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai sama Bro Alvin, teman-teman Rismoto. Kalian saksikan perjuangannya Bro Alvin dari yang tadinya mimpi, akhirnya sekarang jadi terwujud. Penasaran gimana kelanjutannya? Terus di Reels. Thank you. Kita sudah sekarang bersama brother kita Bro Alvin. Waduh, terima kasih brother lo, suatu kehormatan Rismoto boleh mampir ke kantornya Bro Alvin, Akasa Garment Printing. Tapi sebelum ke situ, kita pengen kenalan dulu nih lebih dekat sama Bro Alvinnya. Asli Siap. mana sih brother? Gua asli Bugis. Bugis, Makassar Bugis, kan? Makassar. Makassar ya. Tuh. Orang tua dua-duanya Bokap Bugis, ibu Betawi Tanah Abang. Betawi. Masih ada darah-darah Jakartanya ya. Masih. Mantap lah. Kalau usia nih brother nih. Nih banyak teman-teman mungkin penasaran brother. Umur lo berapa sih brother? Kelahiran 92, 29 ya sekarang. 29 tahun guys. Sudah punya usaha konveksi. Beda ya? Garment ya? Garment. Lebih ke garment.
Ini kalau kita ngebahas tentang Akarsa Garment ini, asal muasalnya boleh gak sih di-sharing brother ke teman-teman Rismoto ini? Tahun berapa? Boleh dong. Jadi awalnya itu gue ngerintis Akarsa ya, mulai Akarsa itu 2013. 2013. Terus awalnya DTG. Jadi gue sambil kuliah, gue ngerintis bikin baju jadi. Terus beli baju jadi, di print, terus jual satu-satuan. Satu lupis per piece ya? Per piece itu gue kerjain, jalanin sendirian karena belum bisa bayar karyawan kan. Belum bisa. Tahun berapa tuh kalau kita tahu? 2013. Berarti awal mulanya 2013. 2013. Usaha ini ya. Betul. Terus selanjutnya? Terus ya alhamdulillah dapat beberapa kepercayaan dari teman-teman. Karena gua dulu ya kalau dibilang nakal lumayan ya. Ya pengalamannya lah ya. Pengalaman ya. Jadi gue coba ajuin sama orang tua, boro-boro dimodalin, diridoin aja enggak. Tapi orang tua pengusaha bukan? Pengusaha. Oh, berarti udah ada darahnya. Ada darahnya. Jeans. Cuma nggak dapet ridho tuh tadinya tuh. Belum dapet ridho. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena kita Bangor kali ya dulunya ya. Iya, begitulah. Jam 12 kita clubbing, pulang jam 7, buka toko jam 5 bro. Wah, orang baru pulang kerja, kita baru buka toko kan. Malah kerja gimana? Matanya masih bermerem tuh. Gitu, jadi nggak diinin. Tapi karena gua di situ gua bilang gua tekad, gua mau di bisnis ini. Kayaknya memang kayak ada keyakinan ya. Ada keyakinan. Gua jual motor. Dulu nih motor gue itu Ninja 250 cc. Di 2013 ini. 2013. Karena orang tua nggak modalin, ya udah gue coba jual. Gue ingat banget laku itu 37 juta. 37 juta, 15 juta gue sewa rumah, dulu masih konveksi kecil. Oh berarti dari rumah ya bro ya? Itu 15 juta itu gue beli mesin, 7 juta gue simpen buat modal. Starting awalnya di situ, tapi dalam hati karena itu motor kesayangan, wah udah kayak pacar, gue bagusin gue ini. Ya udah gue ikhlas, gue jual. Iya, tapi dalam hati gue someday 5 tahun ke depan gue punya 1000 cc. Berarti motor yang tadi kita review itu janji mimpinya tuh 5 tahun sebelumnya ya? 6-7 tahun lah. 6-7 tahun. Karena kenapa? Pas gue mau beli, gue nggak mau egois, gue pengen gedein ini perusahaan. Pas mau beli, jadi beli mesin bordir. Pas mau beli lagi ada duit, bikin pabrik sablon. Mau beli lagi, bikin ada aja printing, ya. ada aja. Kayak lebih fokus untuk besarin usahanya Bro Alvin. Betul. Nah cuman yang menarik ini Bro Alvin. Dulu kan Bro Alvin bilang tadi pernah bandel lah segala macem. Akhirnya lo tobat lah kasarnya begitu ya bro ya. Itu ada momen apa sehingga lo berubah untuk cara berpikir lo? Gue kayaknya harus merubah nih diri gue begini. Apa sih momen apa yang merubah lo itu? Ya karena ini company, perusahaan. Karena gue berpikir kita ngambil keputusan dengan pikiran kita jernih aja, kadang-kadang masih salah. Apalagi dengan kita habis minum, mabuk dan lain sebagainya, ya nggak mungkin bisa bagus lah keputusan yang kita ambil. Itu 2013 sudah keluarga belum bro? Belum. Belum. Masih kuliah semester 3 ya kalau nggak salah. Tapi ada basic di kuliah emang ngambil jurusan bisnis? Ekonomi. Oh ekonomi. Tapi nggak lulus bro. Oh berarti karena tadinya mau kuliah, akhirnya fokus ke usaha ini ya? Iya, semester 6 gua cuti, coba mau fokus sama perusahaannya keenakan. Bertanya sama bokap, kata bokap, ya udah nak, Islam itu rahmatan lil alamin. Kamu pengen berguna buat banyak orang, karena target gua kan 1000 karyawan. Sampai detik ini gua pengen mimpinya betul. Setelah moge, ya mimpi gue ini 1000 karyawan. Ya udah kata bokap, ya udah nggak apa-apa, nggak usah kuliah. Ya, alhamdulillah sekarang. Luar biasa. Mimpinya kan 1000 karyawan. Sekarang udah berapa brother? Gue punya 3 pabrik ya. Ini kalau sekarang di posisi yang kita ini sekarang pabrik kedua. Siap. Pabrik pertama juga ada di Petukangan, pabrik ketiga itu ada di Cibinong. Betul. Totali hampir 700 karyawan teman-teman Rismoto. Berawal dari mimpi pengen punya 1000, berarti tinggal 300 lagi nih. Kita doakan bersama semoga kejabah nih teman-teman. Siap, amin. Cuma kita akan ngebahas tentang akarsanya dulu nih. Akarsa ini apa sih artinya brother?
Akarsa itu dari nama CV pertama gue. CV gue pertama itu CV Amanda Karya Perkasa. Dari nama bro? Amanda itu kan nama belakang gue, Alvindra Oke. Amanda kan. Siap. Nah, bergeraknya di bidang apa nih? Printing apa aja kah? Konvek gimana sih? Gue soalnya masih kurang paham kan ya. Kita bergerak di bidang garment. Kenapa gue nggak lupain printingnya? Karena memang starting awal gue di printing. Yang gue bilang gue beli Kayak baju sablon gitu baru. nggak sih? Betul, jadi Oke. beli baju sama pasar, kita sablon. Ini tuh pertama kali kita printing, tapi lambat laun ke sini udah ada sablon sendiri, ada Oke. bordir sendiri. Aku nggak mau tinggalin printingnya. Itu pas awal itu lu nyablon sendiri tuh? Nyablon sendiri, ngepres sendiri. Ngepres sendiri pakai mesin itu. Sendiri, Nganternya? iya. Nganter sendiri, beli bahan patrol bro, naik motor segini, gue bawa berat-berat. Bro, gitu, ngerasain banget ngerasain. perjuangan itu, bro, Betul. ya. Kalau ketemu teman-teman gue yang lama di klub lama tuh yang di Kawasaki Kawanabe, ada gue Iya. klub pertama gue, orang-orang touring, wah gue Iya. diremehin dulu, wah lu ngapain, Iya. bawa barang, terus nyablon sendiri. Iya. Alhamdulillah gitu, gue nggak pikirin, gue bilang ya ini niat gue harus gede, gue harus tunjukin sama orang tua gue yang memang nggak ngeridoin gue pada Iya, waktu lo harus itu. ngebuktikan itulah Tuh. bahwa apa yang ini salah lah. Tuh. Luar biasa ya. Jadi bergeraknya ini retail kah bukan? Nggak, kita lebih ke corporate. Corporate, Kalau ya? lu pernah lihat GNT itu Oke. merah hitam jaketnya se-Indonesia kita yang pegang. Wow. DHL, Si Cepat, Ninja Express, JNE, terus Alibaba, Lazada Group itu Wow. kita semua yang pegang. Kenapa? Gue juga bingung kan kenapa sih kok perusahaan-perusahaan logistik ridernya itu dipakai gue. Jadi itu develop dari gue naik motor sebenarnya. Oke, karena lu main motor. Iya. Tiba-tiba ketemu aja tuh. linknya ya. Iya, karena gue orang gemuk, gue naik motor, lo kok pakai jaket kok panas. Iya. Akhirnya gue develop, oh ternyata dingin. Itulah yang gue bawa ke company-company besar. Lu mau dipakai sama rider-rider lu untuk branding harus nyaman. Oke. Itu akhirnya gue kasih kasih ke mereka terima. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Wow. Ada banyak lagi sih. Keren banget ya. Berarti kerjasamanya udah berapa tuh? Banyak banget ya? Udah alhamdulillah udah jalan. Kalau Lazada sama kita itu udah 6 tahun. 6 tahun ya. Iya, Terus semua ridernya itu. Terus juga gua lihat kan di sini kan ya teman-teman Rismoto, kalau misalnya kalian bisa lihat ini di sini juga ada banyak seragam TNI Polri. Itu kerjasama bagaimana, Bro? Iya, kita kemarin 2018 kita menang di Asian Games. Wow. Terus 2020 di PON Papua kemarin. Terus di TNI Polri, Mabes TNI sama Polri juga lumayan banyak kita pegang. Waduh. Jadi itu produksi bajunya nggak apa gimana, Bro? Apa aja? Seragam-seragamnya. Seragam-seragamnya. Seragamnya. Wah, keren banget ya teman-teman Rismoto ya. Namanya usaha itu kan gua ngeliat lo sekarang kan happy segala macam, tapi kan kita nggak tahu nih teman-teman Rismoto prosesnya Bro Alvin ini sampai sekarang alhamdulillah karyawannya udah 700, sudah punya 3 perusahaan ya Bro ya. Iya. 3 pabrik, luar biasa banget. Cuman kalau boleh di-sharing ke teman-teman yang nonton hari ini, brother, titik baliknya, Bro. Namanya usaha kan pasti jalannya nggak mulus-mulus aja tuh. Kalau lo inget ya sekarang ya, mungkin bisa di-sharing apa sih titik lo yang kalau bisa terpuruk banget akhirnya lo bisa bangkit, apa sih? Covid kemarin sih. Covid, Bro. Covid kemarin itu titik balik gue jalanin perusahaan selama bertahun-tahun, nggak pernah gue terlintas untuk menyerah. Itu di situ tahun itu Tahun 2020 pertama kali Covid masuk, gue bilang sama nyokap, gue bilang udah berkeluarga, gue bilang sama istri, kayaknya gue gulung tikar. Kenapa? Karena memang omset terbesar kita 50% dari event. Oke. Event Asian Games, PON. Kalau lu lihat poco-poco Guinness Record yang dipakai Pak Jokowi semua itu kan kita yang buat. Jadi event-event gede yang kita pegang. Mercedes-Benz punya klub waktu itu juga kita pegang. Itu benar-benar nggak masuk. Terus sekolah-sekolah kan kita masukin ke ya, sekolahan juga lumayan banyak kan, universitas. Masuk Covid kan nggak ada sekolah. tutup, akhirnya pakai daring semua. Betul. Terus event nggak ada. Terus semua corporate kan pasti ikat pinggang. Benar. Ya kan, ikat pinggang. Dia tuh langsung udah nggak bisa mikir lah. Itu udah pasti gua gulung tikar. Karena gua pikir ya Allah ini di belakang gue banyak banget kan. Akhirnya gue sholat, gue nangis, gue cuma minta sama Allah, ya Allah, gue nggak mikirin diri gue sendiri, di belakang gue ini ratusan orang. Ada 700 karyawan lagi, Bro. Betul, gimana caranya? Terus kan yang gede kan kita memang main
di retail kan, Iya. kayak Matahari, Ramayana kita main juga. Kan harus Nah, tutup tutup juga. semua mallnya. Iya. Wah itu gue udah putus asa, gue sholat, gue nangis, ya Allah ini gimana ceritanya. Gue coba diam, merenung sebentar. Akhirnya ada pola, ada baju, kalau lu tahu aplikasi BUMN yang sekarang Link aja, itu kan kita yang produksi juga. Jadi Iya. ada sisa kain segini, gue coba lah. Habis sholat itu gue coba buatin pola masker, karena gue lihat tuh masker Sensi 400.000, 450.000 aja susah banget pada waktu Iya, itu kan. dapetnya susah lagi. Iya, di 2020 kemarin akhirnya gue coba, kenapa gue nggak bikin masker kain? Oh berarti lu pencetus utama nih? Betul, Wow. salah satu pencetus masker kain pertama ya kita, karena gue pikir orang susah masker, dan kebetulan memang bahan tersebut itu antibakterial. Oke. Antibakterial gue coba develop, masuk enggak, gue coba lagi develop lagi, alhamdulillah. Nah sisa kain tersebut yang harusnya dibuang itu jadi 17.000 masker. Gue ngeteng bro, 10, 100, 50 gue kasih, gue jual, semua sales gue suruh jual. Testimoni. Betul, laku 17.000 2 hari. Wow. 17.000 2 hari gue jual, gue bikin lagi dong masker. Tapi gue mikir masih nggak selamat nih pabrik gue, masih nggak selamat kalau gue Dari tetap sini jalan aja. sendiri. Iya, Iya. dari sini aja. Akhirnya gue ngeliat nonton TV berita para nakes pakai APD. Bukan jas hujan bro. Oh. Pada waktu itu APD belum ada. Oh, belum ada ya? Belum ada, masih susah. Pakai jas hujan, gue coba develop, gue bikin beberapa, ada klien rumah sakit lumayan besar gue pegang, gue coba kasih sampling, gue terima surat rekomendasi bahwa kita layak sebagai produksi APD. Ya alhamdulillah di ini akhirnya dipercaya sama Kemenkes, dipercaya juga sama BNPB dan lain-lain sebagainya. Tiba-tiba dari yang lu putus asa bro, gara-gara lu sholat, kepikirannya munculnya pas kapan tuh lu pas nangis-nangis itu? Iya, mikirin orang bro. Karena ada tanggung jawab, betul. Lu harus. Gue ngerasa beberapa kali gue diselamatin kondisi gue, keadaan gue sama Allah itu ketika gue mikirin belakang gue, bukan mikirin diri kita sendiri. Kalau kita udah mikirin orang lain, gue pernah pertama kali gue bangun usaha itu, gue naik motor ya kan, awal pertama kali gue bikin usaha itu kan 2014 itu gue dapet Idul Fitri pertama. Idul Fitri itu kan karena klien gue kebanyakan corporate, dia pada ikat pinggang kan, maksudnya nggak budget ditahan dulu dah karena untuk THR, untuk lain-lain. Akhirnya kita cuman dapat 1 bulan 1 project, sedangkan kalau penjahit itu waktu itu kan borongan, apa yang dia kerja itu yang kita bayar, nggak ada kerjaan, mau nggak mau dia kasbon, dia minta THR. Iya. Wah gue udah kalut banget, gue di motor gue nangis lagi berapa kali lah, kalau kita nggak bisa jelasin ya. sekarang posisi sekarang gue nangis lagi, gue pikir ya Allah ini gimana. Akhirnya nggak tahu, habis jalan nggak begitu jauh, telepon tiba-tiba orang minta buat baju, bagi-bagi poloser, kurang lebih ya hampir 3.000 piece. Gue dapat dia dari situ, dapat untung lumayan, udah gue langsung bagi-bagi. Gue sampai nggak nyangka gitu, nggak kepikiran bisa sampai seperti itu. Wah, itu kuasa Allah bro ya, luar biasa. Kalau memang niat kita buat orang lain, ada aja deh caranya gimana nggak disangka ya. Iya. Keren banget ya teman-teman Rismoto ya. Kerenan bro Ariel lah. Enggak lah. Wah luar biasa banget ya teman-teman Rismoto ya. Brother Alvin ini masih muda, sudah 700 karyawan. Keren banget. Memang karena niatnya brother ya. Siap. Luar biasa. Nah dengar-dengar nih teman-teman Rismoto, ternyata Bro Alvin ini punya retail hijab juga bro. Ya. Nah itu apa namanya brother? Sekarang ini gue kemarin sih mikir gitu, Iya. kan gue pegang beberapa brand lumayan besar juga di online, followersnya juga jutaan. Nah, gue pikir kenapa gue ngebuat brand sendiri? Ya alhamdulillah ada sedikit ilmu lah di produksi, terus digital marketing juga gue bisa. Akhirnya gue pertama buat gagal, yang cute itu. Gue ngerasa gue bisa produksi, Tapi ternyata beda itunya ya. betul. Makanya gue akhirnya berkesimpulan kemarin, karena gue bisa semua, target segmen gue nggak fokus gitu loh. Gue buatin semua karena gue bisa baju sepak bola, terus futsal, basket, running, sepeda, motor, nggak fokus. Di situ salahnya menurut gue, karena kita bisa semua, terlalu serakah. Jadi semua nggak segmented gitu. Akhirnya 2 tahun gue jalanin, gue kan orangnya nggak bisa penasaran mundur. nih, kayak belum nemu nih kayaknya. Betul. Gue sama kayak Akarsa, sampai
gue titik baliknya ini kan dari kemarin 2020 dari 2013. Gue penasaran ternyata emang nggak bisa di akhirnya gagal. Tapi alhamdulillah gue coba lagi main di brand wanita. Hijab ini ya? Ya. Ini hijab aja apa? Hijab. Brandnya apa, brother? Mauraf ID. Mauraf ID. Dia menjual apa aja tuh? Baju-baju hijab lah. Gue pengen bisnis gue ini sebenarnya lu mencoba hijrah pakai hijab itu tetap menarik loh. Oh, jadi nggak terlalu fashionable kaku. gitu. Orang kan biasanya kesannya kalau pakai hijab kayak ibu-ibu gitu kan. Terus ini versi anak mudanya lah. Betul. Oke. Itu lagi kita buat. Keren. Buat teman-teman yang nonton video ini kali ada ladies biker kali kan, brother. Itu bisa ngubungin kemana tuh, bro? Ada Instagram ya? Ada dong. Nah, jadi buat teman-teman nanti ada Instagramnya nih di bawah ini ya, Bro Alvin ya. Siap. Luar biasa, keren banget nih, dari corporate dia main retail juga emang. Usaha keren, top. Nah, brother, ini kita ngobrol sudah luar biasa banget ya, Bro Alvin di pabriknya Akarsa, terus ada retail juga tadi yang pakaian wanita. Siap. Ini tujuan hidup nih, kita belum lihat nih visi misi ke depan dan tujuan hidup lo, Bro Alvin, ke depan itu apa sih? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Awal dulu gue pernah cita-cita sama bini gue bilang, kamu nanti tua mau jadi apa? Gue nggak terlalu mau muluk-muluk bro sebenarnya, nggak mau terlalu ini. Gue bilang sama bini gue cukup jadi ketua RW. Tapi bawa Harley bro. Okay. Bawa Harley, jadi tua gue pengen tetap motoran tapi bawa Harley santai. Kenal sama tetangga-tetangga. Tadi panggil kan Pak RW memang Sanmori ya. Tapi alhamdulillah di 2020 kemarin dijabah ya. Dijabahnya lebih cepat. Nah, terus impiannya berubah kan nih jadi nih. Iya, makanya sampai gue bikin parkiran di rumah gue itu nggak kepikiran dengan posisi sekarang ini. Tiba-tiba gue cuman punya satu mobil, satu motor, akhirnya nggak muat. Makanya gue bikin garasi baru. Oke. Di situ. Ya kalau buat ke depan tetap goal life gue gue pengen sampai 1.000 karyawan, karena gue pengen banget. Nggak tahu, pertama kali gue punya karyawan 10 aja gue ngerasa tuh seneng banget apa yang kita perjuangin buat orang lain gitu loh, bukan buat diri kita sendiri. Itu ada kebanggaan gue tersendiri lah ya, bisa bermanfaat buat orang ya bro. Kalau udah sampai 1.000 ya mungkin kerja gue nggak tahu ya, cuman rencana gue bilang sama bini gue, ya udah kalau emang udah impian gue terwujud, paling kita motoran aja bro, touring aja, hidup ya bro, nikmatin hidup. Sekarang nggak apa-apa diomelin deh ya. Iya. Keren banget ya Bro Alvin. Jadi memang ke depan impiannya Bro Alvin tuh 1.000 karyawan ya bro ya. Semoga dijabah teman-teman Rismoto, amin. Nah terakhir Bro Alvin, buat teman-teman Rismoto bro, ini kan kondisi lagi pandemi, lagi susah, banyak orang yang mungkin galau, generasi kita nih milenial lagi galau. Mungkin ada tips and triknya gak sih buat teman-teman yang mungkin pengen jadi pengusaha? Ya banyak lah. Bagaimana sih jadi tips-tipsnya buat teman-teman Rismoto bro? Siap. Jadi sebenarnya yang penting kita bisa baca peluang ya. Gua pun juga nggak tahu bisa di posisi sekarang ini, nggak nyangka. Ya gue bilang tadi kan, setelah sholat dapat hidayah, gue buat masker, gue buat APD. Terus teman-teman gue juga pada sekarang kan ada tuh yang namanya jual makanan online, terus jual baju. Ada salah satu teman gue, termasuk itu klien kita yang kita pegang, tiba-tiba dia ngebaca peluang. Oh ya, orang nggak mau jalan-jalan, dia dari bisnis fashionnya diganti dengan baju rumah, baju tidur 2 kali lipat bro. Karena naik kondisinya orang lagi pada suka di rumah. Tuh ya? 2 kali lipat. Dan gue kemarin habis sharing juga sama orang Lazada, selama pandemi ini mereka malah naik logistik itu naik lumayan signifikan, karena orang takut keluar, akhirnya cuma belanja online aja. Jadi peluang itu masih banyak kalau menurut gue, masih banyak banget. Banyak yang tiba-tiba ya gue nggak ada apa-apanya lah, yang orang tiba-tiba umur belasan tahun punya jualan online miliaran. Wah itu banyak banget sekarang. Makanya sebenarnya baca peluang, lihat kondisi, kita coba pelan-pelan pasti bisa. Wah keren banget. Jadi intinya baca peluang dan ada kemauan ya bro ya. Waduh, thank you banget Bro Alvin sudah menyempatkan waktunya buat Rismoto. Semoga
Akarsa Garment nih makin sukses terus nih, brother. Amin. Nah, buat corporate nih kita kelupaan. Siap. Yang pengen kerja sama itu bisa gimana caranya, bro? Mungkin. Kita ada, karena gua melek digital marketing itu dari 2014. Siap. Apa namanya, ya kalau search Akarsa aja udah pasti Ya. di Google Maps, website kita ada 6. Oke. Instagram, Facebook, YouTube semua pasti gua ada semua. Oke, jadi mungkin kalau yang simpelnya bisa DM aja di Instagramnya Akarsa ya. Buat teman-teman mungkin dari corporate pengen kerja sama, bro, Siap. langsung aja bisa DM di Instagramnya Akarsa nih, nanti di bawah ini nih. Waduh, thank you banget ya, bro Hafiz, Siap. sekali lagi sukses selalu pokoknya, dan terus menginspirasi. Reels keren. Waduh, masih belajar Sukses lah, juga. Thank you, brother. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk nonton terus Reels Moto, karena kita akan terus mengutip seputar inspirasi dan otomotif yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila kalian ada komen-komen yang menarik atau cerita-cerita yang menarik tentang otomotif, inspirasi, bisa tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di Reels Moto, best price and best quality. See you guys. Thank you, brother. Siap.